Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Pada pertemuan 7 ini kita nanti akan belajar tentang pengantar basis data gitu ya, atau pengantar database berbasis data, di mana basis data itu ataupun database ini sangat erat dalam mata kuliah kita, yaitu analisis sistem, akuntansi, dan database, di mana yang perlu kita pahami dulu bahwa database itu ataupun basis data modern muncul itu tahun 1960-an, di mana pada tahun itu atau pada tahun 1970 peneliti IBM Ted Codd menerbitkan artikel yang pertama untuk basis data relasional atau hubungan antara basis data. Pada tahun 1923 Charles W. menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Pada tahun 1980-an bahwasanya sistem basis data yang pertama yang dibangun dengan standar SQL. Ya, bahwasanya munculnya basis data itu sudah ada pada tahun 1960-an hingga kini, terus berkembang. Nah, yang perlu kita pahami dulu bahwa pendahuluannya bahwa basis data itu adalah gabungan dari beberapa data yang diolah dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga didapatkan suatu hubungan atau relasi antara kedua data tersebut serta dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pengguna aplikasi. Dan ini bisa dipahami bahwa basis data itu berasal dari beberapa gabungan atau tabel yang saling berkaitan. Tabel A berkaitan dengan tabel B dan C, dan nanti akan bisa digabung. Adapun lagi bahwa database itu merupakan himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan, redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan database itu berupa kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, itu ya. Media penyimpanan elektronik ya komputer ataupun hard disk dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya database itu dan sistem data merupakan komponen utama dalam sebuah masyarakat modern saat ini. Itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin sekarang bahwasanya database itu sekarang tersimpan di hard disk, tersimpan di flash disk. Itu secara umum. Sekarang kan jarang penyimpanan itu berupa kertas atau di rak dan sebagainya, kecuali pada tradisional penyimpanan. Bahwasanya aktivitas manusia sekarang itu tidak langsung berhubungan dengan database, contohnya bank, reservasi, perpustakaan, supermarket, dan sebagainya. Ada kalanya bahwa yang dinamakan database itu tidak langsung berhubungan, atau aktivitas manusia yang tidak saling berhubungan, seperti yang dicontohkan tadi bank, perpustakaan contohnya itu penyimpanannya kan berupa rak-rak buku dan sebagainya, tidak berupa file. Adapun juga e-book dan sebagainya. Cuman pada waktu itu yang namanya perpustakaan identiknya adalah sebagai
penyimpanan yang tradisional gitu ya. Nah, tujuan dari database atau basis data itu adalah kita bisa menyimpan data dan informasi yang berupa aset-aset penting suatu perusahaan atau organisasi. Ya, sudah jelas ya bahwa data dan informasi yang tersimpan itu bisa sebagai aset dari perusahaan ataupun organisasi. Kemudian kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, speed kecepatannya. Kita mau mencari data A dan B tidak harus membuka atau pergi ke mana, kita harus mengetik dan sebagainya, nanti akan muncul datanya. Kemudian efisiensi ruangan dan penyimpanan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Dan bisa dipahami ya bahwasanya efisiensi ruangan. Jadi kita menyimpan data itu tidak harus menyiapkan rak, begitu. Keakuratan adalah antara kode dan relasi antara data berdasarkan aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data itu sesuai dengan keakuratan saat mengentry atau penyimpanan data. Jadi begini ya, bahwasanya yang dimaksud keakuratan data itu adalah ketika suatu data itu yang kita masukkan dan kita simpan itu juga sama, tidak ada perubahan, tidak ada yang namanya perubahan. Jadi yang kita input ABC, nanti yang kita ambil juga ABC, gitu ya. Kalau data tradisional kita tulis di buku, kalau orang itu ngantuk seharusnya ABC, karena kita ngantuk jadi ABD kan begitu. Itu namanya yang beberapa dari keakuratan dari database. Ada juga bahwasanya tujuan dari database itu adalah memilah data yang sifatnya pasif dari database aktif. Adapun juga kompleksitas data yang menyebabkan perubahan bentuk database, terus memberikan keamanan atas akses data, kemudian bersifat multi user, bisa digunakan pada berbagai user. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya aplikasi database tradisional yang hampir semua informasinya disimpan atau diakses berupa data teks ataupun numerik. Bisa kalian lihat di slide bahwasanya database kita itu kan tidak hanya berupa teks atau numerik, adapun gambar, video dan sebagainya. Ini yang berupa tradisional. Kemudian basis data yang modern itu adalah menjadikan file-file berupa fisik, buku dijadikan digital. Seperti buku yang awalnya fisik kemudian kita jadikan e-book, kemudian buku rak-rak yang ada di buku yang ada di rak, ataupun film-film yang dulunya itu ada roll-rollan panjang, itu kita jadikan file dan sebagainya. Kemudian ini salah satu contohnya ya, basis data modern adalah ketika kita penginputan data entry, misalkan kalian menginput data KRS, menginput data e-learning begitu ya, itu juga namanya menyimpan di dalam database atau penyimpanan rak penyimpanan. Perlu kita pahami bahwa data dan informasi itu merupakan hal yang berbeda. Itu ya.
Kalau data itu merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian atau aktivitas dan transaksi yang telah tercatat, kemudian diklasifikasikan dan disimpan namun belum memiliki makna. Contoh gitu ya. Manusia, dosen, mahasiswa, pelanggan, barang, buku dan sebagainya. Itu data. Itu ya, data dosen, data mahasiswa, data pelanggan, data absensi, itu belum dikatakan suatu informasi. Tapi informasi adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Oke, yang paling gampang adalah yang sering kita ketahui adalah misalkan data absen, itu ya. Data absen, Roni datang jam 7, pulang jam 10, begitu. Kemudian informasinya adalah ketika data itu sudah diolah, data itu sudah dikelola akan menghasilkan data jika absensi itu sudah dikelola. Contohnya adalah misalkan si Roni itu pada hari itu sudah absensi terlambat atau tidak, itu bisa diolah gitu ya. Jadi intinya kalau data itu merupakan data dari peristiwa itu tadi, absensi Roni jam 7 sampai jam 10. Kalau informasi itu ketika data itu sudah diolah, mau dijadikan apa. Kalau informasi itu kita pengen informasi Roni itu terlambat atau tidak, kan gitu. Kita tentukan dulu bahwa kalau masuknya jam 6 berarti jam 7 dia masuk, jam 10 pulang kan berarti kan terlambat gitu. Itu informasi. Nah, pada basis data itu seperti saya katakan tadi, contoh ya, ketika mahasiswa datanya apa saja? Ya ada nomor RP, nama, alamat, fakultas, mata kuliah. Itu yang paling gampang kita pahami. Kalau tadi kan absensi, tapi kalau yang paling kita permudah adalah di data mahasiswa itu kan ada nomor NRP atau nomor NIM gitu ya, nama, alamat, fakultas dan kuliah, mata kuliah. Nah, pada dasarnya tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik dapat disebut sebagai sistem basis data, karena yang diutamakan adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan atau pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi dan jenisnya. Nah, maksud dari sini adalah bahwa penyimpanan data secara elektronik itu belum tentu disebut dengan sistem basis data, karena yang disebut tentang basis data itu adalah bagaimana file-file yang ada di arsip itu kita bisa olah menjadi atau bisa kita kelompokkan menjadi file-file tertentu gitu ya, ataupun juga file-file yang ada di hard disk itu juga sama, kita kelompokkan menjadi file-file pegawai, produksi dan sebagainya. Nah, kita ketahui bahwasanya di database itu kita bisa melakukan operasi-operasi dasar. Nah, pada pengenalan kali ini kita nanti akan banyak belajar tentang teori. Kenapa seperti itu? Nanti pada setelah UTS kita nanti akan belajar langsung dengan praktek, di mana kita nanti akan diharapkan semua mahasiswa itu mendownload apa yang namanya aplikasi Tableau. Nah, bagaimana kita nanti akan menganalisa database, kemudian kita akan memberikan analisa atau decision, keputusan pada
eh, database tersebut, tapi ada operasi-operasi dasar yang harus kita pahami. Gitu. Ada kode-kodenya yang untuk pengenalan pencarian database tersebut. Bagaimana pada dasarnya bagaimana cara pembuatan basis data, menghapus database, membuat file atau tabel baru, menghapus file, menambah, mengisi, mengambil data, merubah data, menghapus data gitu ya. Itu yang setidaknya harus kita pelajari operasi dasar. Tidak harus semuanya karena ada beberapa tim tertentu yang gitu ya, dalam analisis data sudah kita pelajari di sebelumnya. Kalau kita ketika kita menganalisis data itu atau sistem itu mesti ada tim-tim sendiri ya. Tidaknya kita juga tahu dari tim tersebut itu memakai apa gitu. Sistem itu pakai database apa, sebenarnya kita sudah tahu proses untuk mencari, menampilkan, mengupdate dan sebagainya. Nah, kita ketahui bahwasanya ada 4 aktor on the scene gitu ya. Kalau kemarin itu adalah usernya itu siapa, penggunanya itu siapa, rekannya itu siapa, kan gitu. Bahwasanya pengguna database itu ada 4 namanya, yaitu database administrator, database designer, end user, kemudian sistem analis, and application programmers atau software engineer. Bagaimana itu atau siapakah itu? Nah, untuk database administrator ini orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring, kemudian hardware dan software. Dalam pekerjaannya biasanya dibantu oleh staf admin. Yang paling gampangnya adalah bahwasanya di kampus Umsida ini juga ada yang namanya database administrator. Dia memiliki tanggung jawab dalam manajemen database, di mana database data kalian itu tersimpan di server Umsida, mulai dari identitas kalian, nilai-nilai UTS, UAS, ujian dan sebagainya itu akan tersimpan ketika kita membuka SIM Umsida, itu nanti akan muncul data kita semuanya, track record kita, atau kalian itu mengikuti organisasi nanti akan muncul data kalian, data mungkin sertifikat dan sebagainya. Nah, itu ada tim sendiri untuk menjaga database kalian atau data kalian itu ada di database. Kemudian ada database designer yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi data yang tersimpan dalam database, kemudian menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Perlu koordinasi akan kebutuhan user database. Jadi database designer selain mengidentifikasi data, dia juga menentukan struktur data yang paling pas ini yang seperti apa. Apakah perlu berupa file atau video dan sebagainya, struktur datanya. Kemudian dari end user database atau end user database itu orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, update maupun generate report database. End user dapat dikategorikan end user tidak tetap, user yang tidak selalu mengakses database tapi terkadang memerlukan informasi terbaru. Adapun parametric end user yang pekerjaannya selalu konstan query dan update data seperti bank, teller, pegawai, reservasi dan lain-lain. Adapun sophisticated end user yang melengkapi kebutuhan database seperti engineer, business analyst dan sebagainya. Standalone user orang yang memaintain personal database. Jadi end user ini adalah
end user ini malah yang saya kaitkan adalah kalian. Jadi yang melakukan entrian itu tersebut, mereka yang mengentri. Adapun pegawai reservasi dia yang mengentri tentang formulir, ataupun kalian yang mengisi tentang isian dari e-learning. Kalian berarti user yang ada di bawah untuk melakukan data atau penginputan data. Nah, yang paling terakhir adalah software engineer, yang seperti kita ketahui pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kemarin, itu orang yang menentukan kebutuhan sistem dan dari end user, gitu ya, sistem analis. Kemudian ada orang yang kerjanya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database atau software engineer, hampir sama, sistem analis dan aplikasi. Nah, pada dasarnya orang-orang itu yang tidak tertarik pada database akan tetap lebih cenderung pekerjaannya mendevelop tool untuk kebutuhan database. Nah, pada dasarnya database itu ada manajemen sistemnya. Ada yang mengimplementasikan, ada orang-orang yang merancangnya, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu nanti akan belajar tentang DBMS atau Database Management System menggunakan database MySQL, di mana MySQL itu sifatnya dapat digunakan atau diakses oleh satu atau lebih pengguna. Kemudian dapat diintegrasikan di beberapa data. Keamanannya juga bisa diakses tertentu, orang-orang tertentu, gitu ya. Bisa dilakukan real time atau kapanpun. Kemudian database itu bisa menyimpan suatu informasi yang merupakan suatu usaha, kemudian ada beberapa objek yang sesungguhnya, kemudian jika suatu perubahan dibuat dalam berbagai bagian dari suatu sistem aplikasi, maka perubahan itu tidak akan mempengaruhi seluruh data dasar yang digunakan oleh aplikasi. Maksudnya adalah ketika kita akan merubah sistem atau database, itu tidak akan merubah dari struktur yang lainnya. Nah, pada sistem database atau database management system, kita itu bisa memungkinkan untuk beberapa user mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut pada sistem tersebut. Jadi data yang kita input, ada formulir, kita mengisi nama, alamat dan sebagainya, itu masih berupa data, nanti akan tersimpan ke dalam yang namanya database. Ya. Di dalam database itu ada proses yang namanya update dan delete. Itu dilakukan pada aplikasi yang namanya database management system, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa database management system dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Jadi ya di database ini atau di database management system ini kita bisa melakukan semua hal tentang database. Yang kita lihat bahwasanya di database management system itu juga ada relasi-relasi antar tabel, di mana model yang menggunakan sebuah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut.
Kemudian setiap data memiliki sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik atau yang disebut field. Setiap field akan didefinisikan tipe dan panjang fieldnya, gitu ya. Oke ya, setiap tabel yang memiliki sejumlah kolom, gitu ya, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik disebut field. Kumpulan field hingga membentuk suatu entity yang unik disebut record. Ya, ini namanya record. Kumpulan semuanya. Field itu ini field. Ini tabel, record tabel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada 3 tabel, ya, tabel mahasiswa, mata kuliah, dan pengambilan mata kuliah. Dan di mana di ketiga tabel ini mempunyai ID berbeda-beda, ya, dan saling berrelasi. Yang namanya relasi itu apa? Dari tabel mahasiswa ini ketika kita membuka tabel pengambilan mata kuliah itu saling berrelasi, ada datanya, ada NIM dan juga NIM. Nomor mata kuliah juga ada di tabel pengambilan mata kuliah. Gitu ya. Ketika ini dicari bahwa nama NIM 1129023 misalnya itu adalah ini Carmina, gitu ya. Atau terus kemudian Carmina ini mengambil mata kuliah 13013 basis data, nilainya C, saling berkaitan atau berrelasi. Bahwasanya ini adalah data yang diinput, ini data yang sudah ada, ini data yang sudah ada. Kemudian ini adalah data yang diinput oleh kalian dari end user, menginput ke dalam sistem. Ini data yang sudah ada, mata kuliahnya yang sudah ada, dan kalian menginput di sistem. Oke. Nah, yang seperti saya sebutkan bahwasanya kita nanti akan belajar tentang yang database yang kita pakai adalah MySQL. Ada banyak sebetulnya, ada MySQL, Postgre, NoSQL, MariaDB dan sebagainya. Tapi kita nanti akan belajar tentang MySQL. Kenapa? Selain mudah difahami, banyak referensi di Google itu lebih gampang difahami dari situ. Selain juga gratis, gitu ya. Jadi MySQL itu lisensinya adalah General Public Lisensi, gitu ya. Lisensinya gratis. Kemudian ada beberapa turunan atau konsep dari database SQL itu yang memungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Jadi kita menginput itu, nanti kodenya atau beberapa relasinya akan kita bisa dilakukan secara otomatis. Selain itu, bahwasanya keistimewaan dari MySQL itu bisa stabil, ya, bisa berjalan di beberapa operating system. Kebetulan ini saya pakai macOS. Nanti ketika banyak menggunakan Windows, saya nanti akan tutorialnya juga akan pakai Windows biar kalian tidak akan kebingungan. Kemudian open source, gratis, bisa digunakan oleh beberapa user. Kemudian mempunyai kecepatan yang baik dalam menaungi query yang sederhana. Kemudian
banyak tipe kolom yang bisa digali, ada integer, float, double chart, varchar dan sebagainya. Bisa menyimpan date time, waktu dan hari, times, years gitu ya dan sebagainya. Kemudian command and function itu merupakan perintah-perintah dari MySQL tersebut. Ada select, bintang, where, dan semuanya perintah-perintah itu merupakan perintah-perintah yang sudah pada level tertinggi gitu, bisa difahami oleh manusia atau sesuai dengan bahasa manusia. Seperti select itu kan kita ambil dari tabel apa, di mana, kan gitu. Kemudian security-nya bisa dikatakan kuat, ada beberapa password yang bisa dienkripsi. Kemudian limitnya itu hampir 50 juta sampai 5 miliar baris itu ya data penyimpanannya. Kemudian konektivitasnya itu bisa berupa kabel line, USB dan sebagainya. Kemudian MySQL itu pun juga bisa mendeteksi pesan dari kesalahan itu tersebut, mau error mau betul bisa terdeteksi. Kemudian beberapa interface, tools dan struktur tabelnya itu sangat fleksibel dan bisa dimengerti dan juga bahasanya sesuai dengan bahasa kita gitu ya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini mungkin ada sedikit kebingungan gitu ya. Saya rasa wajar. Jadi selain itu juga mahasiswa semuanya, rekan-rekanku semuanya bisa sedikit belajar tambahan untuk pengenalan database, apa saja yang perlu diinstal dan sebagainya. Nanti akan kita praktekkan pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, pada kesempatan itu pun juga diharapkan mahasiswa semuanya itu setidaknya bisa berpraktek ke CPU atau komputer yang di rumah atau laptopnya. Saya harap semuanya bisa mempunyai laptop dan menginstal beberapa aplikasi, contohnya Tableau, aplikasi-aplikasi manajemen sistem seperti Navigate, kemudian ada yang namanya Heidi SQL, MySQL Front, MySQL Front dan sebagainya. Itu bisa dipersiapkan atau diinstal nanti pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, kita nanti akan belajar tentang MySQL, apa itu MySQL, kemudian MySQL itu nanti bisa diinstal di mana, perintahnya seperti apa. Nanti selain itu juga bisa mencari referensinya di Google semuanya. Kita nanti akan belajar yang namanya MySQL, MySQL, karena di sana referensinya banyak. Kalau kita pakai Postgre, pakai server SQL itu nanti akan menjadi kesulitan karena tidak banyak referensi dan saya rasa tidak pas untuk teman-teman yang di jurusan akuntansi. Gitu ya. Pengembangannya nanti diharapkan kita bisa menganalisa dari database tersebut, apakah nilai pembelanjaannya ini atau dari pembelian dan penjualan ini menyusut dari tahun ke tahun, itu bisa dianalisa dari situ dan bisa menjadikan suatu keputusan. Nah, itu ya. Jadi pada pertemuan ke-7 ini pengenalan dasar saja, teori-teori. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita nanti akan banyak belajar tentang prakteknya gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita belajar bersama. Jika tidak tahu nanti kita bisa beralih ke media WhatsApp dan yang lainnya atau di e-learning gitu ya.
Mungkin itu saja bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.